Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana khalifatan fil ardi lina'muru fiha wa la nufsidu fiha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Shadaqallahu azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah, karena segala sesuatu yang tidak dikaitkan dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah akan menjadi hina dan tidak dimuliakan. Sedangkan segala sesuatu yang dihubungkan dengan keimanan, ketakwaan, itulah yang akan menjadi asbab kita dimuliakan, dipandang dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta, jabatan dan semua yang kita punya itu mal'unun, terlaknat, tidak disukai Allah, kecuali jika dia dihubungkan kepada Allah dan untuk kebaikan atau menegakkan agamanya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah singkat kita adalah fikih prioritas atau fikih peradaban. Apa yang dimaksud dengan fikih prioritas, fikih aulawiyat? Dalam kehidupan beragama ini ada amalan-amalan yang sesungguhnya harus kita utamakan, yang lebih menjadi perhatian kita umat Islam, agar kehidupan kita beragama maju mulia di dunia, maju mulia di akhirat. Itulah sebenarnya tujuan dan misi Islam dihadirkan ke muka bumi. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kalau kita munculkan pertanyaan, kenapa Nabi menyebut khairu ummati Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Sebaik-baik umatku adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kenapa tidak dimunculkan Rasul? Bahasanya orang terbaik adalah Abdullah bin Umar yang ahli ibadah. Umatku yang terbaik adalah misalnya yang lain, Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa tidak seperti itu yang muncul? Tentu ada rahasianya. Kenapa orang-orang paling mulia itu adalah khalifah yang keempat? Salah satu rahasianya adalah khalifah keempat ini memiliki amalan yang banyak sekali pahalanya yang tak dimiliki oleh sahabat-sahabat lainnya. Ini yang membuat mereka menjadi paling mulia. Apa amalan mereka? Yang pertama, mereka ini memiliki amalan menjadikan dirinya sebagai penguasa yang adil. Penguasa yang adil. Kata Nabi SAW dalam hadis Tabarani yang kualitasnya hasan atau hadisnya makbul, yaumun min imamin adil afdalu min ibadatil mar'i sittina sana. Satu hari yang dijalani seorang pemimpin adil dalam hidupnya ini lebih utama dari ibadah orang biasa selama 60 tahun. Bayangkan setiap Ramadan kita mencari Lailatul Qadar yang ibadahnya setara dengan 83 tahun.
Tapi pemimpin adil, satu hari dia bersikap adil, itu ibadahnya sama dengan lebih baik dari ibadah orang biasa selama 60 tahun. Jadi 2 hari saja dia sudah melebihi Lailatul Qadar 120 tahun. Inilah amalan mereka. Mereka jadi pemimpin, tapi menjadi pemimpin yang adil. Maka secara umum, kalau kita mau menjadi orang terbaik, harusnya kita meniru, mencontoh orang yang terbaik dalam Islam. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa amalan mereka? Amalan mereka menjadi pemimpin yang adil. Nah, ini. Jadi umat Islam ini nggak apa-apa menjadi pemimpin, bagus. Tapi harus berlomba-lomba jadi pemimpin adil. Jangan menjadi pemimpin perusak. Kalau jadi pemimpin yang tak adil, perusak, dosanya pun dosa jariah. Ya, dosanya sangat besar. Kenapa? Karena kita merusak orang ramai dengan kepemimpinan kita, menghancurkan tatanan. Tanda tangan seorang pemimpin itu bisa menghancurkan ekonomi kita. Tanda tangan seorang pemimpin bisa membuat peradaban kita bangkit. Ya. Bagaimana kok bisa hancur? Ya tanda tangani saja. Seluruh harta kekayaan negara ini, tanah-tanah negara ini, ratusan ribu hektar, kasih aja dengan konglomerat hitam, bebaskan mereka memilikinya, hancurlah kita. Kan gampang. Maka seorang pemimpin ini kalau dia jahat, jahatnya merusak orang ramai, dosanya banyak sekali. Kalau dia adil, pahalanya pun demikian. Maka masyarakat muslimin ini harus jadi perhatian kita, ya. Jangan serahkan kepemimpinan itu kepada orang-orang jahat. Kalau kepada orang-orang jahat tidak adil, kita hanya tunggu kehancuran saja, nunggu waktu saja. Ini yang pertama. Masyarakat muslimin, jemaah sidang Jumat yang kedua. Yang kedua, di dalam kitab Hisab Qaradawi disebut kita harus mengutamakan amalan yang lebih banyak pahalanya, seperti pemimpin adil. Dan yang kedua adalah jihad dengan harta, ya. Jihad. Kalau zaman Nabi jihad itu perang, karena itu masa perang. Kenapa jihad ini besar pahalanya? Kata Nabi SAW, inna maqama ahadakum fi sabilillah, maqam kedudukan orang-orang yang berjihad di jalan Allah afdal, lebih utama, lebih afdal fi min salatil mar'i sittina sana, lebih utama daripada sholat seseorang di rumahnya selama 70 tahun. Jadi jihad ini luar biasa. Maka sekarang ini Palestina itu ladang jihad. Itu orang-orang yang mati, orang-orang Islam yang wafat dibombardir Yahudi. Itu kata-kata guru kita, kalau bahasa kiasnya, begitu dia mati, malaikat tutup mata lihat dosanya. Ini dosanya diampuni semua, tutup mata dia, enggak dicatatnya lagi dosanya. Kenapa? Karena jiwa raganya udah diserahkannya ke Allah. Ini ya Allah, jiwa raga udah untukmu, untuk agama. Mati. Kalau sudah diserahkannya, maka dibeli Allah dengan surga. Jadi orang mati syahid ini enggak ada ruginya. Ini mati terbaik. Cara mati terbaik adalah mati syahid. Enggak ada yang lebih hebat dari itu. Susah nyarinya. Bahkan kalau kita mati sudah semua dosa diampuni, kita bisa memberi syafaat kepada 60 saudara kita. Ayah kita masuk neraka, kita tangkap, ya Allah ini makku. Ayah kita, mama kita mau masuk neraka, kita tangkap, ini mak ayahku ya Allah. Bisa kita berikan syafaat, ya. Ini hebatnya orang mati syahid. Nah, kita di Indonesia ini tidak ada perang. Lalu bagaimana kita mendapatkan amalan ibadah jihad ini? Kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, ya, hadis sahih Bukhari dan Muslim, an Nabi Hurairah, as-sa'i alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang menanggung makan kehidupan, orang-orang yang berusaha menanggung kehidupan janda-janda miskin dan orang-orang miskin, ini setara dengan orang yang berjuang fi sabilillah kal mujahid. Setara. Maka nanti dalam hadis lain, mencari rezeki yang halal, nafkah yang halal itu sama dengan jihad. Makanya mencari halal, rezeki yang halal ini ya gak gampang. Wong pahalanya setara dengan jihad, pahalanya sangat besar. Apalagi kalau kita mampu memberi makan fakir miskin, janda-janda miskin. Ini janda-janda miskin
kalau mereka nggak kuat nanggung kehidupan, maka ya kebanyakan dia jual diri. Dia rusak negara kita ini, dia rusak pejabat kita, dia rusak pemuda-pemuda kita, dia jual dirinya. Dan untuk supaya ini terhindar, kita tanggung makanannya 3 juta. Gaji kita biasanya 50 juta sebulan. Ada yang pendapatannya sampai 1 M sebulan, maka dia tanggung. Orang janda miskin paling penghidupannya 100.000 sehari. Ya 3 juta kan nggak banyak. Kasih zakat, kasih sedekah. 10 janda miskin baru 30 juta. Oh, ini ditanggung. Ini pahalanya sangat besar. Ini setara dengan jihad. Dan jihad itu lebih utama dari sholat sunnah selama 70 tahun di rumahnya. Nah, maka dari itulah dari sini kita pahami bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini mereka ini termasuk orang yang paling banyak, bukan hanya jihad fisik tapi jihad harta. Abu Bakar seluruh hartanya diserahkan ke Nabi untuk jihad. Umar itu separuhnya. Tahukah kita dalam riwayat Umar itu waktu wafat, ternyata dia wafat meninggalkan harta 70.000 hektar ladang korma. Oh, coba hitung sekarang 70 hektar ladang korma, 1 hektar berapa itu harganya? Penghasilannya. Ternyata kalau di tahun-tahun yang dulu kita hitung, itu harta Umar itu 11 triliun. Jadi Umar itu luar biasa kayanya, masyarakat muslimin. Ada rahasianya. Kenapa Umar begitu kaya raya? Ternyata Umar ini walaupun konglomerat hebat, tapi pola kehidupannya, biaya hidupnya, gaya hidupnya nggak banyak. Sederhana hidupnya. Dia maupun baginya dari riwayat, dia tunggu kering jilid jubahnya. Ya, hanya 1 jubahnya. Ada yang riwayat mengatakan sobek jubahnya masih dipakainya. Dia tunggu kering jubahnya. Telat dia salat Jumat. Mengimami jadi khatib seperti ini agak telat dia. Ditanya sahabat, kenapa telat? Nunggu kering jubah. Karena jubahnya ada banyak. Oh, ini luar biasa ini sahabat ini. Dan mereka itu, Umar itu separuh hartanya, kekayaannya, hasil untung kurmanya itu, ladangnya itu 70.000 hektar itu diimpakkan untuk agama Allah. Maka Umar itu disegani oleh umat Islam. Di samping dia pejabat tinggi, dia impaknya separuh hartanya. Nah, separuh hartanya diimpakkan hasil kebun, sebahagian diambilnya untuk kebutuhan hidupnya secukupnya, sebahagian lagi dibelikannya ladang kurma. Akhirnya wafat dia sudah 70.000 hektar. Dan ini luar biasa. Umar bin Khattab. Jadi orang yang terbaik itu bukan orang-orang yang sedikit manfaatnya bagi kehidupan, banyak. Jadi konglomerat yang memiliki harta kekayaan melimpah dan dia gunakan untuk kebaikan, ini juga harus menjadi prioritas amalan kita. Kenapa kita menjadi mundur, terkebelakang, terpinggirkan? Karena di antara umat Islam ini sedikit konglomeratnya. Coba lihat nih, di tengah-tengah kita, di sekitar kita, ini wilayah MTC ini siapa yang punya? Apakah umat Islam? Setahu saya cuma masjid ini aja yang dipilih umat Islam. Sisanya tidak punya kita. Tuh lihat di sana itu, Ciputra. Tuh habis tuh tanah. Sana ratusan ribuan hektar. Bahkan katanya 5.000 atau 8.000 hektar mau dibangun properti. Kabarnya Ciputra itu kumpulan konglomerat Tionghoa dari Indonesia, Medan, Jakarta, Singapura, bisa puluhan bahkan lebih dari 100 orang ngumpul beli tanah negara, bangun properti. Habis mereka bersatu, dia beli semua. Kalau begini cara kehidupan kita ini tinggal nunggu aja. Medan ini bisa-bisa nanti nggak kayak Singapura. Orang Melayu, orang Mandailing tersingkir. Yang punya nanti Tionghoa semua. Kenapa? Karena kita konglomerat ini ya begini. Nggak mau bersatu umat Islamnya. Jadi kita kayak buih di lautan kata Nabi. 85% umat Islam. Tapi kekuatannya 10%. Kekuatan ekonomi kita berapa persen? Ya. Dalam perdagangan, produksi habis semua. Kita produksi, aneh kadang-kadang kita cara mikir umat Islam ini. Untuk menyiapkan air putih saja, aqua, sejenis aqua, nggak ada pengusaha muslimnya yang kuat. La ilaha illallah. Harus dikirim dari Yahudi sana. Orang Yahudi buat aqua, Denon. Bisa-bisanya orang Yahudi menguasai air pegunungan Sumatera Utara. Hanya air putih. La ilaha illallah. Inilah betapa bodohnya kita.
Tahukah kita masyarakat muslimin, ketika Nabi hijrah ke Madinah, apa yang pertama beliau lakukan? Beliau bangun masjid. Setelah bangun masjid, apa yang beliau lakukan? Setelah bangun masjid, di tempat akidahnya, akhlaknya bagus, beliau bangun pasar. Dibuat pusat perdagangan. Dulu kalau sekarang namanya plaza, pusat pasar. Dulu namanya pusat pasar. Dibangun Nabi. Dibuat pusat pasar itu di tengah-tengah simpang 4, mirip seperti MTC ini. Ini Nabi dulu yang buat. Dia perkasai. Orang Yahudi, pasar Yahudi kalah bersaing. Nah, dibangun Nabi pasar Islam, pasar Muslim, pasar Yahudi, pasar Kainuka yang sebelumnya kuat itu roboh. Kebanyakan orang lari ke pasar yang dibangun Nabi. Kenapa? Di pasar Nabi ini nggak banyak riba. Di pasar yang dibangun Nabi ini orangnya jujur-jujur dagang. Di pasar ini orangnya kalau jualan suka ngasih hadiah. Kalau nimbang sekilo 500.000, sekilo 50.000, nggak pernah pas sekilo ngasihnya. Pasti dilebihkannya 1 on untuk menggembirakan pembeli. Jadi teknis dagang itu betul-betul dilaksanakan. Dan di zaman Nabi sahabat itu model seperti Umar bin Khattab tadi banyak. Mereka tidak megang uang. Maka saya kaget ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kenapa Amerika itu ekonominya maju terus, keuangannya naik terus. Nah, ternyata salah satu yang membuat ekonomi Amerika maju, mereka nggak megang uang, nggak nyimpan uang. Uangnya itu investasi semua. Kayak Umar tadi, dia nggak megang uang. Ada uang lebih, separuh impak ke umat, sebahagian untuk kebutuhan hidup secukupnya, sebahagian lagi beli kebun lagi. Jadi nggak megang uang. Jadi hartanya makin banyak, kekayaannya makin banyak. Kalau kita kan nggak nyimpan uang 100-200 juta, tetel tahun depan habis. Nah, karena kita tidak pandai, tidak pintar menginvestasi. Padahal ajaran Nabi begitu. Ya. Maka kadang kita heran kalau di Jakarta itu ada sejenis, sebenarnya lebih besar dari Alfamart dan Indomaret, namanya TikTok. TikTok ini adanya di Ciputat, milik orang Padang. Nah, dia hanya dua cabang saja dia punya, nggak bisa ekspansi. Tapi Indomaret begitu muncul itu ekspansi terus sampai ke pelosok-pelosok. La ilaha illallah. Begitu orang Islam yang mengelolanya nggak bisa maju. Nggak tahu kita kenapa orang Islam mengelola ekonomi nggak bisa maju. Kenapa orang non-Islam bisa? Ini kan masalah. Berarti manajemen sistem kita nggak benar. Ini yang harus, salah satu yang harus kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT. Maka menjadi banyaknya konglomerat. Kalau orang Islam, orang-orang soleh banyak konglomerat. Ni'mal malus solih lirrajulis solih. Itu Nabi yang membahasakan. Alangkah nikmatnya kehidupan kalian kalau konglomerat soleh itu banyak, rame. Kalau konglomeratnya konglomerat hitam, mati kita. Apalagi yang punya tol konglomerat hitam, mahalnya tol itu, dicekiknya leher kita. Mahal. Mau lewat kita bayar 100.000. Coba lihat ini dari apa saja. Kalau dia bukan punya pemerintah, jasa marga, mahal. Naik kita dari Medan sampai ke sana, menembus hampir kisaran 155.000 tolnya saja. Sedangkan minyak kita ke sana cuma 1 titik habis 50.000, 3 kali lebih mahal. Nah, maka ada yang mengatakan ini termasuk yang milikinya bukan pemerintah, bukan jasa marga, sudah diambil alih swasta. Sebagian tolnya jadi mahal. Ya begitu, karena mereka bisnis. Dan kita yang akan merasakan akibatnya. Maka dari itulah masyarakat muslimin, beragama itu harus mampu memprioritaskan yang paling besar pahalanya, paling banyak manfaatnya. Jadilah pemimpin yang adil. Tak sanggup, aku tak bisa. Sekolahku pun tak ada. Masuk partai gawat, nggak ada keterampilanku. Jadi konglomerat, pengusaha yang sukses. Ya, jadi ahli punya kebun ribuan hektar, berdayakan umat Islam, itu besar sekali pahalanya. Ya. Kemudian yang ketiga, apa amalan ulama-ulama termasuk khulafaur rasyidin menjadi yang terbaik, termasuk Imam Ali menjadi ahli ilmu. Karena Nabi mengatakan fadlul alim
perumpamaan orang berilmu ini dibanding dengan orang yang tak berilmu ahli ibadah seperti bulan purnama dengan bintang-bintang di langit. Kenapa diumpamakan Nabi orang berilmu ini seperti bulan menerangi? Karena orang berilmu menunjuki cara beragama yang benar, cara beramal yang benar, cara berislam yang benar. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu petunjuk. Petunjuk itu sumbernya dari Allah. Yang maha nur, maha penerang, maha pemberi petunjuk, cahaya, ilmu. Maka kadang-kadang kita pun heran ya. Kalau di Jakarta itu ada sebagian masjid saldo kasnya 350 juta, tapi kegiatannya nggak ada, kegiatan ilmunya nggak ada. Jadi uang masyarakat disimpan saja 350 juta. Loh, kalau uangnya disimpan saja, kapan kita dapat pahala? Tak dipakai. Uang kita disimpan di bank. Jadi kita impact tak jadi jariah. Loh, yang pakai uang kita bank. Harusnya kan digunakan. Maka sebenarnya yang ngurus-ngurus masjid ini pun harus belajar. Belajar, berilmu. Tidak bisa mengurus masjid itu tanpa ilmu. Coba lihat. Salah satu masjid yang jadi contoh itu adalah Masjid Jogokarian. Itu pusatnya ibadah, pusatnya ekonomi, orang miskin banyak terbantu, makmur terus menerus masjid itu sampai hari ini dikagumi. Kalau kita studi banding di sana memang salah satu yang terbaik di Indonesia termakmur adalah Jogokarian, Yogyakarta. Bagus. Walaupun nanti saldonya habis, tapi terus bertambah. Semua impak masyarakat itu diberdayakan ke masyarakat. Anak yatim, fakir, miskin ditolong. Orang-orang yang gak punya modal untuk usaha dikasih modal. Ngangsur ke masjid, dikasih modal. Jadi mereka bisa berjualan. Dikasih uang 5 juta, mereka bisa berjualan dari kecil. Dan ini betul-betul masjid itu betul-betul dimanfaatkan. Jadi jangan hanya masjid itu motif uang, lalu udah nggak ada kegiatan, nggak ada santunan fakir miskin, anak yatim. Nah akhirnya nanti kita yang berdosa. Kenapa? Karena uang masyarakat kita simpan saja di bank. Kalau untuk disimpan bagus kita simpan di rumah. Sebenarnya uang itu kita serahkan ke masjid supaya digunakan sebagai amal jariah. Kalau untuk bangun masjid, alhamdulillah. Tapi kalau fisiknya sudah bagus, kualitas orang dalamnya dibagusin, dibenerin. Jadi kalau bahasa lainnya, orangnya lebih utama dibenerin, dibagusin daripada fisiknya, bangunannya. Zaman Nabi, Masjid Nabawi itu sederhana, tapi isinya sahabat-sahabat itu berkualitas manusianya. Kita sekarang banyak masjid-masjid mewah megah, tapi yang ngisinya 1-2 orang. Yang sudah mau meninggal, kakek nenek saja di dalam itu, umur 60-55 tahun yang ngisi masjid. Orang anak muda nggak ada ke masjid. Dan inilah sekarang diberdayakan, di berbagai masjid diberdayakan. Bahkan ada masjid yang menyiapkan kedai kopi, disiapkannya kopi. Jadi orang masuk ke masjid seperti kafe, masuk ke kafe, ada kopi gratis. Kafe, rajin orang ke masjid, rajin orang diskusi, rajin belajar agama. Kalau nggak ada kerjaan, kafe. Sampai begitu inisiatif umat Islam ini untuk memajukan masjid, untuk memberdayakan masjid-masjid yang ada di Indonesia. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa amalan yang harus kita perhatikan yang banyak pahalanya, termasuk mendamaikan orang berselisih. Ini lebih utama, lebih tinggi derajatnya daripada sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunat. Karena kalau orang berselisih, misalnya berseteru antara Muhammadiyah dengan NU, kita damaikan. Sebab kalau ini perang hancur, kita yang hancur umat Islam. Wajib didamaikan, dan mendamaikan itu lebih besar pahalanya. Termasuk mendamaikan tetangga kita yang berselisih. Sebab kalau mereka sudah pecah, sudah tidak nikmat lagi hidup di situ. Maka kita damaikan. Mendamaikannya lebih utama, lebih besar pahalanya dari sholat sunat, puasa sunat, sedekah sunat. Ini beberapa amalan, dan banyak lagi amalan-amalan yang sesungguhnya lebih utama kita lakukan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan sedikit masukan kepada kita untuk berpikir secara jernih bagaimana kita bisa memajukan Islam ini, mencontoh amalan-amalan orang terbaik. Dengan bahasa lain, kalau kita mau menjadi umat terbaik, maka contohlah umat terbaik. Siapa umat terbaik? Sahabat terbaik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa amalannya? Jadi pemimpin adil. Apa amalan mereka? Mereka konglomerat yang menginfakkan seluruh hartanya, separuh hartanya.
Ya, Utsman bin Affan kaya sekali, sampai sekarang masih ada zakatnya, masih ada wakafnya di Mekah, enggak habis-habis. Ali bin Abi Thalib walaupun hartanya tidak banyak, tapi dia jadi ahli ilmu, menerangi banyak sekali muridnya. Sampai hari ini banyak murid-murid tarekat dan sampai kepada Imam Ali radhiyallahu anhu. Dan dia terus itu amal jariah. Dan ini merupakan hal-hal penting untuk kita perhatikan supaya kita maju, supaya kita tidak menjadi umat yang tak berkualitas, rame, nggak ada kualitasnya, akhirnya kita menjadi hidangan. Itulah yang disebut Nabi. Akan datang zamannya nanti kamu ramai, tapi kamu seperti hidangan, seperti buih di lautan, seperti hidangan. Hidangan maksudnya apa? Kita dimakan orang, orang yang menikmati kita. Datang orang Singapura ke Medan, dinikmatinya negara Medan ini, dibelinya semua properti, kaya raya dia. Datang orang Jepang ke Medan, dinikmatinya Medan ini. Datang orang Cina ke Medan, dinikmatinya Medan ini. Kita tetap miskin, kita tetap termarginalkan. Setiap orang makan kita, sementara kita dimakan terus. Kalau kita tidak bersatu, kalau orang-orang pintar dan konglomerat kita tidak bersatu. Tapi kalau konglomerat kita bersatu, orang-orang kaya kita bersatu, mereka bisa kuasai tanah-tanah, bisa memberdayakan orang-orang Islam, fakir miskin dan seterusnya. Dan itu harus menjadi amalan prioritas. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar di sisi Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Apakah kamu mengira orang-orang beriman yang memberi minum orang haji, mengurus Masjidil Haram lebih utama, mau kamu samakan dengan orang beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah? Tidak. Orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya lebih tinggi derajatnya daripada orang yang mengurusi Masjidil Haram. Walaupun mereka rajin sholat, rajin tawaf, rajin puasa, rajin haji, tidak bisa dibandingkan keutamaannya, tingginya derajatnya dengan orang-orang berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Barakallahu